Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Fatih Rizky Ramadan. Saya berasal dari Overinde. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas esai saya yang berjudul Pengaruh Kekerasan di Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikis Anak, Merangkai Jejak Trauma dan Depresi. Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang idealnya adalah harmonis, tentram, dan bahagia. Keluarga yang baik ditandai dengan kerukunan, saling menyayangi, komunikasi terbuka, saling memahami, dan mempunyai rasa hormat. Keluarga adalah lingkungan pertama dan terkecil bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Peran orang tua sangat penting dalam membimbing anak agar perkembangannya berjalan dengan baik. Anak membutuhkan kasih sayang, cinta, perawatan, dan perlindungan dari orang tua untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, juga pertumbuhan mental yang baik. Harlock dalam Aziz Syarifuddin mengatakan bahwasanya anak dikelompokkan sebagai anak prasekolah yang tercakup pada kelompok usia antara 2 hingga 6 tahun. Pada umur ini, anak sangat peka terhadap potensial untuk menekuni suatu rasa keinginan anak yang tinggi. Pada umur 0-6 tahun, anak juga mengalami perkembangan pesat sesuai aspek perkembangan fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. Dari pernyataan di atas, mengatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga unik. Serta anak sudah mengerti apa yang mereka inginkan. Dalam usia tersebut, anak melalui perkembangan yang sangat baik, mau dari aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional, sehingga mereka sangat mudah diberikan stimulasi untuk tumbuh kembang mereka. Namun sayangnya, ternyata banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang tersebut. Dapat kita temui banyak anak-anak yang mengalami hal-hal yang mengganggu dalam pertumbuhannya, seperti pelecehan seksual pada anak, kekerasan dalam lingkungan pembelajaran, dan juga salah satunya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Seperti yang disebutkan dalam Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika dengan judul Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak Usia Dini. Ia menyebutkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat kita lihat di dalam tabel ini. Kekerasan dalam rumah tangga akan selalu menjadi bayang-bayang kelam sebuah keluarga. Terlepas dari masyarakatnya, masalah ini bukanlah hal baru bagi kelompok manapun. Jenis kekerasan ini tidak bisa disebabkan oleh tindakan orang yang menyimpang dari norma-norma sosial pada lingkungan atau zaman tertentu. Menurut pasal 89 KUHP, penyerangan terhadap seseorang sampai orang tersebut tidak sadarkan diri atau tidak berdaya adalah perbuatan melawan hukum. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga terdapat juga pada pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga adalah istilah yang digunakan oleh undang-undang untuk menggambarkan tindakan kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti ketika seorang ibu menganiaya anaknya, ketika seorang suami menganiaya istri dan anaknya, ataupun sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau rumah tangga berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004. Dalam jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik dengan judul Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berdampak pada perkembangan anak di Indonesia, anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT berpotensi memiliki implikasi perkembangan yang serius.
anak memiliki trauma psikologis dan persepsi bahwa kekerasan adalah solusi dari masalah. Anak juga memiliki trauma emosional, seperti takut bertemu laki-laki akibat menyaksikan kekerasan tersebut. Dampak pada aspek fisik, mental, dan emosional juga akan terjadi. Munculnya perasaan tidak aman, sulit percaya pada orang lain, dan perilaku agresif akibat ketidakmampuan meregulasi emosi. Jika KDRT disaksikan berkelanjutan. Terdapat dalam jurnal internasional Journal of Interpersonal Violence data gangguan stres pasca trauma (PTSD), prevalensi tinggi anak yang terpapar KDRT memiliki tingkat diagnosis PTSD yang berkisar antara 13% hingga 50%, jauh di atas populasi umum. Dan dalam jurnal internasional Child Abuse and Neglect, masalah internal emosional, risiko hingga 50% hingga 63%, meta-analisis menunjukkan bahwa paparan KDRT memprediksi masalah internalisasi seperti kecemasan dan depresi, dan juga gangguan klinis psikologis pada anak dengan estimasi antara 50% hingga 63%. Dapat kita lihat juga dalam jurnal internasional lain yaitu Face and Face mengenai teori Karen Horney tentang efek kekerasan dalam rumah tangga pada anak berpusat pada munculnya kecemasan dasar yang diatasi melalui kecenderungan neurotik yang kaku. Kecemasan dasar atau basic anxiety. Pengertian KDRT menurut Karen Horney adalah kekurangannya kehangatan, stabilitas, rasa hormat, dan cinta. Menghancurkan kebutuhan rasa aman safety net anak memicu kecemasan dasar, seperti perasaan terisolasi dan tidak berdaya di dunia yang ia anggap bermusuhan, ketakutan akan ditinggalkan, dan perasaan tidak aman yang juga mendalam. Lalu, ada kecenderungan neurotik atau neurotic trends. Untuk mengatasi kecemasan dasar secara konklusif, anak mengembangkan 3 pola perilaku yang disebut kecenderungan neurotik atau konflik dasar. 3 pola perilaku tersebut adalah: pertama, bergerak mendekati orang lain atau moving toward. Tujuannya mengatasi ketidakberdayaan. Perilaku kuncinya bertindak penurut, mencari kasih sayang, dan penerimaan berlebihan agar tidak ditinggalkan. Lalu yang kedua, bergerak melawan orang lain, yaitu moving against. Tujuannya adalah mengatasi permusuhan. Perilaku kuncinya bertindak agresif, mencari kekuasaan, mengendalikan orang lain, dan berjuang untuk eksploitasi dan pengakuan. Lalu yang terakhir, bergerak menjauhi orang lain atau moving away. Tujuannya adalah mengatasi isolasi. Perilaku kuncinya bersikap menarik diri, mencari kemandirian ekstrim, dan menjaga jarak emosional dari semua hubungan. Dari ketiga sikap tersebut ada juga yaitu kebencian diri, self-hatred. Dampak jangka panjang KDRT lainnya adalah munculnya kebencian diri, kecenderungan untuk membenci dan memandang hina diri sendiri. Hal ini merasa dari konflik antara diri yang sebenarnya dengan gambaran diri ideal yang tidak realistis, yang diciptakan secara neurotik. Berikut tadi adalah penggambaran suatu kekerasan kepada anak lewat teori Karen Horney. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang teori Karen Horney pada jurnal Face and Face tentang efek kekerasan dalam rumah tangga pada anak. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan dan penyelesaian menurut teori Karen Horney dalam jurnal Face and Face. Penanganan dan penyelesaian neurosis yang muncul akibat pengalaman masa kecil yang merugikan seperti KDRT bertujuan utama pada realisasi diri. Ini adalah pendekatan psikoanalisis sosial yang berfokus pada struktur karakter saat ini dan konflik intrapsikis. Tujuan utama terapi adalah bukan sekedar menghilangkan gejala, tetapi untuk membantu pasien mencapai kegembiraan realisasi diri. Lalu, proses terapinya adalah mengungkap konflik neurotik. Terapis akan menggunakan teknik seperti asosiasi bebas, free association, dan analisis mimpi, namun Horney lebih menekankan pada identifikasi penyebab seperti kecemasan saat ini, dan pola perilaku neurotik pasien.
alih-alih hanya berfokus pada kenangan masa kecil. Yang pertama, mengidentifikasi kecenderungan neurotik. Yang kedua, menghadapi diri ideal. Lalu, Cairns akan mengganti kebencian diri dengan penerimaan diri. Pasien didorong untuk mengganti kebencian diri yang tidak konstruktif dengan penerimaan diri yang akan memungkinkan mereka untuk bertumbuh. Ini melibatkan membantu pasien untuk menerima bahwa potensi mereka tidak terletak pada pengejaran kesempurnaan neurotik, melainkan pada pengembangan diri sejati mereka. Lalu, peran terapis antar dan self-analysis. Horney menekankan pendekatan yang lebih humanistik dan kolaboratif dalam terapi dibandingkan dengan psikoanalisis klasik. Kolaborasinya adalah terapis bersifat non-otoriter menekankan pentingnya empati dan hubungan terapeutik dengan yang suportif. Lalu yang kedua ada analisis diri. Horney percaya bahwa pasien dapat bertindak sebagai terapis bagi diri mereka sendiri. Terapi dapat diakhiri ketika keseimbangan telah bergeser ke sisi dorong untuk bertumbuh dan pasien siap menangani masalah mereka sendiri dengan analisis diri yang berkelanjutan. Sekian tadi adalah penjelasan tentang esai saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.